Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berikut ini adalah eh, paparan dari Profesor Amin Rais dalam melihat situasi Presiden Prabowo setelah dilantik, di mana Pak Amin Rais itu menilai bahwa kondisi Republik Indonesia bukannya tambah baik, tetapi tambah carut marut, ya. Bahasa saya carut marut. Pak Amin Rais itu memang orang atau tipe orang yang selalu memberikan kritik, ya. Saya ingat dari tahun 80-an ketika orang tidak berani bicara masalah suksesi, Pak Amin Rais itu tahun sekitar 80 akhir itu bicara masalah suksesi tentang Presiden Soeharto. Padahal saat itu kekuasaan Presiden Soeharto itu sedang full power. Jadi Pak Amin Rais tetapi berani mengkritik tentang perlunya dilakukan suksesi saat itu. Jiwa kritisnya itu sampai sekarang, meskipun beliau sudah usianya senja katakanlah, ya, tetapi masih tetap semangat karena cintanya terhadap bangsa Indonesia, cintanya kepada rakyat Indonesia agar bisa menikmati kekayaan negara Indonesia yang begitu melimpah dari sisi sumber daya alam yang melimpah, gas, emas, tembaga dan lain-lain, gitu ya. Semuanya ada di Indonesia. Tetapi kenapa yang menikmati golongan-golongan tertentu, sementara rakyatnya tetap yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya, seperti dinyanyikan oleh lagu Roma Irama. Berikut ini kita dengarkan bersama-sama surat kritis Amin Rais yang saya ambil dari channel Amin Rais Official. Saudaraku bangsa setanah air, jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil nampak ngos-ngosan, saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Jadi ini bisa, belum tentu. Ya mudah-mudahan saya salah atau keliru. Masalahnya Mulyono terus saja menempel atau melekat dengan Prabowo. Dan cukup jelas dalam partnership Prabowo-Jokowi, Jokowi menjadi partner yang senior. Wibawa Jokowi buat Prabowo jauh lebih besar karena Prabowo adalah partner junior. Saya agak terkesan melihat Pak SBY, Jokowi, sama Prabowo itu ada di sebuah panggung, ya, saya lupa di mana panggungnya itu, kesempatan apa saya juga lupa, ya. Tetapi ketika tiga tokoh itu mau turun, maka Prabowo itu ketika menyalami Jokowi itu membungkuk badannya, ya. Jadi tadi seperti saya katakan dia kan juniornya, ya. Sangat hormat, taat, ya, kepada Jokowi. Nah sementara ketika Prabowo mau menyalami Pak SBY yang sukses jadi presiden 10 tahun, tidak banyak masalah, itu saya nggak tahu mengapa body language-nya itu, ya, Pak Prabowo itu hanya begini saja, ya, sampai membungkuk. Ya. Nah, jadi saya bukan ahli membaca bahasa tubuh, tapi orang awam seperti saya melihat seperti agak aneh. Ya itu tafsir banyak orang lah. Tetapi video saya kali ini akan membahas secara singkat inovasi Prabowo yang menggemparkan, yakni membentuk Badan Pengelola Investasi BPI bernama Daya Anagata Nusantara. Kita lihat berbagai komentar anak bangsa yang sangat kritis dan masuk akal sekaligus realistis, bukan saja terhadap Danantara, tetapi juga pada Bank Emas. Ini enggak kurang dibahas, ya. Misalnya hashtag tokoh Indonesia yang ditulis oleh Mangatur L. Paniroy, intinya dua proyek itu ambisius, tetapi ada kekhawatiran besar. Apakah benar bisa membuahkan kemandirian ekonomi Indonesia atau justru menjadi ladang baru korupsi elit dan bencana finansial? Nah, sebagai sovereign wealth fund, aset awal diperkirakan mencapai 900 miliar dolar
atau senilai 14.670 triliun rupiah. Banyak pihak yang mengumbar lamunan Danantara akan menjadi SWF, Sovereign Wealth Fund terbesar di dunia. Ini luar biasa. Ya. Memang dana yang dibutuhkan oleh Danantara itu gila-gilaan. IKN Nusantara di Kaltim yang sekarang sudah jadi kota hantu saja, seluruhnya menelan biaya 466 triliun. Hampir bisa dipastikan pembangunan IKN yang gagal total itu juga telah jadi ladang korupsi besar-besaran. Kebetulan Jumat pagi tadi, ya setelah sholat jamaah subuh di masjid dekat rumah saya, ada dosen Fakultas Ekonomi UGM yang ikut sholat. Nah, seusai sholat, saya minta waktu barang 10 menit untuk menanyakan bagaimana kira-kira masa depan Danantara dari perspektif ekonomi. Ya, saya orang awam tanya seorang ekonom. Nah, kira-kira berikut ini yang dia sampaikan. Pertama, dari mana modal awal Danantara berasal? Pemerintah menyuntikkan dana segar sebesar 300 triliun yang diambil dari penyunatan anggaran sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, anggaran pertahanan dan fasilitas mewah pejabat tetap tak tersentuh. Jadi kita sedang mengorbankan masa depan anak-anak demi proyek ambisius ini. Danantara bukannya dana tak kentara, ya, itu kata beliau. Kedua, bagaimana Danantara akan mengelola asetnya. Jadi SWF, Sovereign Wealth Fund seperti Temasek, Singapura, dan Khazanah, Malaysia, telah membuktikan keberhasilannya dengan diversifikasi investasi di luar negeri. Namun, Indonesia justru berencana menggunakan Danantara untuk membiayai mega proyek hilirisasi di dalam negeri, terutama di sektor pertambangan. 90% dana Danantara akan dialokasikan ke proyek hilirisasi tambang, bis mengulangi kegagalan era Jokowi. Di Morowali, pabrik nikel milik perusahaan Cina meracuni sungai dan meminggirkan warga setempat. Warga hanya dapat debu perusahaan Cina itu yang memanen dolar, padahal Danantara bukan dana antaran untuk Cina. Ketiga, bagaimana dengan tata kelola transparansi? Keputusan Danantara dipegang segelintir direksi yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Model ini mirip Orde Baru. Jiwasraya dan Asabri adalah contoh bagaimana sentralisasi melahirkan mafia. Dengan aset yang tidak seberapa dibanding Danantara, 17 triliun skandal Jiwasraya dan 23 triliun skandal Asabri sudah cukup menjadi monumen keserakahan mafia-mafia Indonesia. Danantara bukan dananya tentara. Nah, Danantara bukanlah panacea, apalagi solusi instan untuk semua masalah ekonomi Indonesia. Ia adalah pisau bermata dua, bisa menjadi alat untuk mencapai kemakmuran. Ini andai kata semua jujur, ya, bukan tukang maling atau tukang korupsi, ya, tapi juga bisa menjadi senjata yang menghancurkan. Kita sebagai warga negara harus kritis dan waspada. Jangan biarkan Danantara menjadi ajang pesta para maling yang menggerogoti kekayaan negara yang kita cintai bersama. Nah, kita harus menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap keputusan yang diambil oleh Danantara. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan yang terpusat dan otoriter seringkali berakhir dengan kehancuran. Mari kita pastikan bahwa Danantara tidak menjadi mimpi buruk bagi generasi mendatang. Nah, jadi selama Mas Prabowo tetap saja dalam cengkeraman bapaknya Gibran Kofifa, saya tidak melihat dalam beberapa waktu mendatang akan terjadi perubahan. Ya, bahkan mungkin bobrok mungkin, ya, tapi ini kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak akan menjadi kenyataan. Saya kira sekian dulu. Selamat beribadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakannya. Lebih kurang seperti itu. Sekali lagi kalau ada yang benar tentu dari Allah SWT. Kalau ada yang keliru, ada yang ngawur, ada yang tidak masuk akal dan lain-lain, ya dari Amin Rais hamba Allah yang serba lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.